Ini adalah hari raya pagan, saudara ya. Ini 4 catat, saudara ya. Teriak-teriak orang lain Natal pagan, ternyata mereka juga merayakan hari raya pagan, saudara ya. Piye kita? Kagak ngerti saya nih. Kalian bilang 25 Desember ini pagan-pagan haram-haram karena merayakan pagan. Dan ternyata kalian ini merayakan hari rayanya pagan jahiliyah. Piye toh? Kagak ngerti saya sama orang Islam ini. Aduh, kita selesai aja koinonianya deh. Bingung saya nih jadinya mau nerusin. Iya, katanya tadinya dulu untuk Dewa Matahari, sekarang dipakai untuk Yesus. Bedanya di mana, saudara? Agak ngerti kan? Bingung. Disitulah kita merasa jadi bagong. Shalom Yerusalem, Shalom Indonesia Diaspora, haleluya. Ini suara saya habis ya saudara ya, kemarin anginnya gede banget soalnya, wah itu luar biasa kemarin ya. Kebetulan memang pas tidak terlalu ramai saudara ya, nggak seperti biasanya, cuman kelihatan sekali ya, yang datang itu semua ikut tari-nari semua saudara ya, yang ada di booth kami ya saudara. Walaupun nggak terlalu ramai, tapi setiap orang datang ikut tari-nari, ambil video, ya, dan juga ngobrol-ngobrol ya dengan tim kami yang lain. Luar biasa, saudara. Terus ada 2 anak-anak muda ya, Timah Yesus dilayani oleh Ibu Teli ya, Pastor Teli itu yang dibawa istrinya Pak Alex itu yang pakai bahasa Belanda tadi. Nah, saudara, luar biasa ya kita. Dalam minggu-minggu ini ada panen yang luar biasa, panen jiwa-jiwa ya, yang di Indonesia maupun yang di Eropa, saudara ya. Saya update lagi ya, saudara, kemarin, oh iya kalah sama angin. Ini anginnya gede banget, kita udah rapiin, kanvasnya itu terbang lagi semua sampai tenda-tenda kita yang ada di belakang itu ikut ke bawah juga saking gede anginnya ya. Memang kalau di Belanda ini anginnya gede, apalagi di Hoofddorp karena dekat Schiphol, dekat laut, saudara ya. Jadinya ini banget ya, dekat bandara, jadi lapangan terbuka begitu ya. Jadinya anginnya, wah gede banget itu ya, sampai tendanya mau terbang padahal udah kita kasih batu-batu. Kalau di Den Haag lumayan ya, tapi minggu depan kita di Zeeland. Zeeland itu adalah pulau reklamasinya Belanda ya, area reklamasinya Belanda. Dulu yang tahun 1951 pernah tenggelam itu ya, tahun 1951, Zeeland. Kita nanti minggu depan, Sabtu Minggu di Zeeland, saudara ya. Dan kita juga nanti langsung lanjut ke Den Haag. Terus kita sudah mulai merambah ke Berlin. Nah ini saudara, kemarin yang belum update, ya kita minggu kemarin saya membaptis 3 orang ya. Ini nambah lagi saudara ya, nambah lagi saudara. Jadi total yang kita baptis itu 6 yang dibaptis, 3 peneguhan iman karena sudah lama mereka tinggalkan Tuhan Yesus saudara. Tapi mereka sudah dibaptis. Jadi kita nggak baptis ulang, tetapi kita melakukan peneguhan. Total semua ada 9 saudara yang kita layani saudara ya. Dan yang 9 ini sekarang menjadi satu grup. Ya, anak-anak mereka nginjil lagi, saudara. Anak-anak sekolah ini katanya ada yang dibaptis lagi nanti. Ya, dia minta saya datang lagi ke Berlin, karena ada yang mau dibaptis lagi, saudara ya. Wah, luar biasa, saudara ya. Saya nggak tahu tim kita yang di Berlin, ini katanya mau pulang ke Indonesia pula ini. Waduh, karena saya bahasa Jermannya, kalau sudah ngomong yang banyak begitu, gagap, saudara ya. Dan juga memang sudah banyak berubah, karena saya fokus dengan bahasa Belanda ini ya. Bahasa Belandanya udah dapat, bahasa Jermannya hilang. Tapi nanti kalau sudah sering ke Berlin, saya kira nanti balik lagi bahasa Jermannya. Luar biasa ya, luar biasa sekali kita panen terus, saudara ya. Nanti kalau sampai tim saya yang di Berlin nggak bisa, anaknya Bu Vivi nanti saya bajak. Anaknya Bu Vivi suruh terjemahin. Tapi ini panen luar biasa ya. Katanya komunitasnya sekarang sudah sampai 50, saudara ya. Dalam 3 minggu, saudara.
dalam 3 minggu. Ya, karena keselamatan itu menular, saudara ya. Dan kejahatan juga menular, keselamatan juga menular, cinta itu menular, saudara. Kebencian juga menular, ya. Cinta itu menular, kebencian itu juga menular. kita kita tiap tahun merayakan cinta kasih Tuhan. Nah itulah saudara ya, sesuatu yang buruk malah dirayakan ya, sesuatu yang buruk dirayakan dan malah bangga, makanya akhirnya spiritnya itu nempel saudara ya. Harusnya itu kan sesuatu yang malu ya, seperti Holocaust, tragedi Holocaust. Jerman mengenang tragedi Holocaust, tapi dalam kesedihan. Nah ini dalam riang gembira saudara, puas rasanya ya, puas. Kalau saya ketemu sama mutanya puas loh, puas, puas loh. Tak mau tahu. Saya hardik itu saudara ya. Orang saudara kalau tanya orang Jerman, saya kemarin ke Museum Holocaust ya, tapi karena padat saya sudah nyampe di depan, wah ngantrinya panjang banget saudara ya di Museum Holocaust ini. Jadi saya nggak bisa masuk karena ada banyak rombongan. Tapi saya ngeliat dari depan ya, saya ngeliat dari depan ininya ya. Terus saya ambil beberapa brosurnya. Ya, kalau masuk ke dalam itu saya pasti aduh bisa merasakan ini ya. Kebetulan saya juga lagi belajar ini ya. Semester ini kita belajar tentang Holocaust ya. Makanya saya mau ke museum. Tapi yang luar biasa saudara ya. Ketika orang-orang Jerman tidak bangga ketika dia bisa membunuh sekian banyak orang, tidak bangga saudara. Bahkan itu merupakan suatu aib dan dikenang sebagai jangan kita lakukan lagi yang seperti ini. Coba saudara. Tetapi justru orang itu malah bangga dan ayo kita lakukan lagi, ayo kita lakukan lagi, ya kan? Malah mau kita lakukan lagi, saudara. Oh, ini pagi-pagi sudah nyawer nih, Helmintuk, terima kasih, God bless you. Apa yang saudara kenang dalam hidupmu, saudara? Kenangan apa yang ada dalam hidupmu dan bagaimana kamu meresponi kenangan itu akan menentukan hidupmu, saudara. Ya, serius saudara ya, hari ini kita mau belajar tentang kenangan ini ya saudara, dari banyak sekali cerita ya. Oh, para nabi bisa bikin salah saudara ya, para nabi bisa melakukan hal yang tidak baik, tetapi ada pertobatan dan ada kenangan yang direspon dengan satu pertobatan, atau ada kenangan yang baik yang direspon ya untuk kita memotivasi hidup kita. Kenangan apa yang Anda miliki hari ini, saudara? Nanti kita belajar ya, tapi kita cerita dulu tentang Idul Fitri, saudara ya. Dulu sudah beberapa kali kita bahas ya, sudah berkali-kali kita bahas, tetapi benar ya. Coba kita lihat ini ya, sejarah Hari Raya Idul Fitri dan maknanya perlu diketahui. Hari Raya Idul Fitri adalah hari raya perayaan besar yang menjadi momen kemenangan bagi seluruh umat muslim. Momen kemenangan ini dicapai setelah umat muslim menjalankan ibadah dengan berjuang mengendalikan nafsu dan berbagai keburukan di bulan Ramadan. Catat saudara ya, catat nih. Selain itu, Hari Raya Idul Fitri juga menjadi momen bagi umat muslim untuk saling bermaafan. Catat saudara ya, catat ini. Ini sudah menjadi tradisi perayaan yang dilakukan sejak zaman Nabi dahulu. Konon perayaan Idul Fitri pertama kali dilaksanakan pada tahun 2 Hijriah sebelum agama Islam datang. Tahun kedua Hijriah sebelum agama Islam datang. Kaum Arab mempunyai 2 hari raya yang dilaksanakan secara meriah. Kemudian tradisi ini berubah setelah Rasulullah mendapat perintah untuk menyebarkan agama Islam. Sebagai ritual perayaan yang diadakan setiap tahun, penting bagi umat Islam untuk mengetahui sejarah atau awal mula diselenggarakan Idul Fitri. Dengan mengetahui sejarah, tentu Anda bisa lebih memaknai perayaan Idul Fitri setiap tahun dengan lebih bijaksana. Selain memahami sejarah, catat saudara ya, catat nih sudah 3 nih ya, catat ya. Selain memahami sejarah,
Anda juga perlu mengetahui apa esensi atau makna dari perayaan Idul Fitri yang dilakukan setiap tahun. Di samping itu ada pula beberapa keutamaan Hari Raya Idul Fitri yang perlu diperhatikan bagi setiap umat muslim agar bisa merayakan ridho kebaikan dari Allah. Ya, ini dilansir dari NU Online, ya, melangkum sejarah Hari Raya Idul Fitri. Katanya NU nih saudara ya, sejarah Hari Raya Idul Fitri. Sejarah Hari Raya Idul Fitri berkaitan dengan dua peristiwa dalam sejarah Islam, yaitu Perang Badar dan Hari Raya Masyarakat Jahiliyah. Perayaan Idul Fitri pertama kali digelar pada tahun 2 Hijriah, bertepatan dengan kemenangan kaum muslimin pada Perang Badar. Usai perang, secara tidak langsung umat muslim merayakan kemenangan dengan penuh rasa syukur dan gembira. Bukan hanya kemenangan dalam perang, tetapi juga kemenangan karena berhasil berpuasa selama 1 bulan di saat itu. Berpuasa ya saudara ya. Kemudian ini mulai menjadi tradisi dan ibadah yang dilakukan umat muslim hingga saat ini. Sebelum itu, tepatnya sebelum agama Islam datang, kaum Arab Jahiliyah merayakan 2 hari raya yang sangat meriah. Disebutkan dalam hadis bahwa Idul Fitri yang ini dirayakan tiap tahun tak lepas dari sejarah tradisi masyarakat Jahiliyah yang memiliki kebiasaan khusus bermain dalam 2 hari. Kemudian Rasulullah mendapat perintah untuk menyebarkan agama Islam, jalan kebenaran. Wah, jalan kebenaran yang berasal dari Allah. Ya, jalan kebenaran saudara ya, saya bingung. Tradisi tersebut berubah, dalam hal ini Rasulullah mengganti hari raya masyarakat Jahiliyah. Oh, jadi Idul Fitri ini adalah hari raya pagan saudara ya. Ini 4 catat saudara ya. Teriak-teriak orang lain Natal pagan, ternyata mereka juga merayakan hari raya pagan saudara ya. Piye kita? Kagak ngerti saya nih. Kalian bilang 25 Desember ini pagan-pagan haram-haram karena merayakan pagan. Dan ternyata kalian ini merayakan hari rayanya pagan Jahiliyah. Piye toh? Kagak ngerti saya sama orang Islam ini. Aduh, kita selesai aja koinonianya deh. Bingung saya nih jadinya mau nerusin. Piye iki piye? Cak lontong. Teriak-teriak orang lain merayakan hari raya pagan, ternyata kamu pagan juga. Nah itu saudara ya, jari menunjuk ya, sementara ya telunjuk menunjuk, sementara jari-jari yang lain berbalik kepada dirimu sendiri. Aduh, kagak ngerti saya sama orang Islam ini nih ya. Ternyata hari raya Idul Fitri ini hari raya pagan. Ini saya baru baca nih, terus terang saudara ya. Saya mau membahas yang lain, tapi saya jadi ngelihat ini, saya jadi geli sendiri saudara ya. Saya mau ketawa susah karena serak suaranya saudara ya. Mau ketawa jahat susah ini jadinya nih. Semua yang ada di live chat, yang ada di YouTube bilang tuakbir Jahiliyah. Semua bilang ayo yang ada di YouTube tuakbir Jahiliyah. Saya ingat-ingat, catat ini saudara ya, paling pertama dicatat ini saudara. Ternyata menurut orang NU ya, ini kan dari NU, dari majalah NU, dari NU Online tadi ya bilangnya ya, bahwa Idul Fitri adalah merayakan hari raya jahiliyah ya, orang-orang jahiliyah ya, sama Muhammad dirubah ya, saudara ya, catat. Tuakbir jahiliyah, saudara, semua bilang tuakbir jahiliyah saudara ya. Ngata-ngatain orang lain Natal pagan, nggak taunya Idul Fitri pagan juga, kagak rubah, agak beda ya saudara ya. Nah ini saudara ya, saya kagak ngerti caramu beribadah ya. Aduh. Saya mau nerusin, ya udahlah.
dari Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, kaum jahiliyah setiap tahun memiliki 2 hari digunakan bermain. Ketika Nabi Muhammad datang ke Madinah, Rasulullah bersabda, kalian memiliki 2 hari ya. Makanya Idul Fitri 2 hari, saudara, yang biasa digunakan bermain. Sesungguhnya Allah telah mengganti 2 hari itu dengan hari yang lebih baik, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Oh, jadi Idul Fitri dan Idul Adha itu hari raya pagan, saudara ya. Aduh. Jadi Idul Fitri, Idul Adha itu berarti bukan merayakan Ismail, saudara, karena harinya beda, ya. Hari raya perayaannya itu ya, korbannya Ishak itu, ya itulah Paskah, saudara ya. Itu bertepatan dengan Paskah, saudara ya. Hari raya korban Ishak itu bagi orang Yahudi itu 14 Nisan, saudara ya. Orang Yahudi itu punya patokan-patokan tanggal ya, sampai zaman Adam. Ya enggak itu benar apa enggak, pokoknya mereka membuat itu sebuah patokan tanggal. Kayak misalnya pada hari raya apakah, kalau nggak salah Adam itu, kalau nggak salah ya saya lupa ya. Misalnya nih, ternyata Adam keluar dari Taman Eden itu saat hari raya sebentar ya, saya lupa kemarin ya. Baru kemarin saya diajarin itu ya. Jadi kalau nggak salah saat Paskah ya, Adam keluar dari taman itu saat Paskah, makanya ada domba yang disembelih. Kalau nggak salah begitu kemarin ya bilangnya ya. Nanti terus makanya ada tradisi Paskah itu, saudara ya. Terus kemudian ke Abraham, termasuk ke siapa? Termasuk ke Abraham, termasuk ke zamannya Musa. Lalu orang-orang para rasul itu zamannya Yesus menjadikan itu adalah korban Yesus, ya. Jadi ada pola seperti itu, saudara ya. Nah, makanya Idul Adhanya orang Islam itu beda dengan Idul Adhanya orang Yahudi, saudara, ngarang sendiri. Ternyata dari mana, saudara? Dari jahiliyat, itu hari bermainnya orang jahiliyah, saudara ya. Sebelumnya diisi dengan perayaan pesta pora, tradisi mabuk-mabukan dan menari, merupakan pengaruh budaya dari orang Persia kuno. Oh, dari Persia kuno. Makanya bentuknya Ka'bah itu ada di Persia, saudara. Ternyata Arab itu, Islam itu berasal dari Persia. Ya, orang-orang Quraisy itu agama Persia kuno, saudara. Lalu diadopsi sama Muhammad. Ya, kemudian turun kewajiban puasa Ramadan, Rasulullah mengganti perayaan tersebut dengan Idul Adha diperingati setiap tahun. Lalu apa bedanya dengan Natal 25 Desember, saudara? Iya, katanya tadinya dulu untuk Dewa Matahari, sekarang dipakai untuk Yesus. Bedanya di mana, saudara? Agak ngerti kan? Bingung. Disitulah kita merasa jadi bagong. Agak ngerti dah. Hari ini kita jadi gubrak-gubrak hari ini. Enggak ya? Agak ngerti. Saya sebetulnya lagi cari perang Badarnya nggak ketemu, saudara, malah ketemunya hari raya Jahiliyah. Aduh, ini ditutup-tutupin nih, nggak ada cerita apa-apa nih. Ditutup-tutupin nih, saudara ya, nggak lengkap ya. Coba kita lihat yang lain nih. Dia nggak cerita perang Badar, tapi kita malah ketemu sama hari raya Jahiliyah ya, saudara ya. Jangan salahkan saya, ini katanya ini ya, katanya Abu Dawud ini, saudara ya. Ini udah saya save nih ya. Supaya jangan ngomong. Oh, tak simpen ya. Supaya jangan ngomong kata saya bohong. Ini orang-orang Islam ini suka begitu ya. Sudah, ini pokok itu ya. Saya simpan dulu nih barang bukti. Mana nih, kok enggak mau? Ya sudah, nanti bandel nih. Merayakan. Nah ini ya, ini dari detik nih kita.
bulan suci Ramadan. Kebanyakan. Dilansir dari NU Online ya saudara ya. Sejarah kejadian besar terjadi masa lalu tidak dilepaskan dari sejarah Hari Raya Idul Fitri. Ya, Arab Jahiliyah tadi ya. Nah ini ya, kala itu bertepatan dengan kemenangan kaum muslim dalam Perang Badar. Kemenangan dalam Perang Badar inilah dibalik perayaan Idul Fitri. Kata NU lu ya, bukan kata saya. Dulu kemarin siapa yang mau ngeyel itu ya. Tuh, ganti ini, jangan katanya NU bukan kata saya. Seusai berhasil memenangkan peperangan itu, secara tidak langsung umat Islam merayakan dua kemenangan secara bersamaan, yaitu kemenangan atas dirinya sendiri dalam menunaikan ibadah di bulan Ramadan dan kemenangan ketika perang Badar. Kedua, sebelum Islam hadir, kaum Arab Jahiliyah memiliki dua hari raya yang dirayakan dengan meriah. Selama 2 hari raya kaum Arab Jahiliyah akan berpesta pora. Nah ini tadi ya, sebagaimana tulisan dalam Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari ya, menjelaskan bahwa 2 hari tersebut digunakan oleh kaum Arab Jahiliyah berpesta pora, mabuk-mabukan, menari. Kemudian Rasulullah memperoleh wahyu dengan sabda artinya dari Anas bin Malik, Rasulullah berkata, sama tadi ya, sama ya. Kalian memiliki 2 hari. Jadi Idul Fitri dan Idul Adha itu berasal dari hari raya pagan. Selain itu Rasulullah memberikan peringatan untuk tidak menerima perilaku dari kaum Arab Jahiliyah. Jadi hari besar mereka itu Nairus dan Mihrajan. Nah ini ya. Jadi ini lebih jelas ini sekarang nih. Idul Fitri dan Idul Adha berasal dari hari raya Nairus dan Mihrajan ya. Jelas ya? Catat. Jadi Idul Fitri dan Idul Adha itu berasal dari hari raya pagan Nairus dan Mihrajan. Ya saudara ya. Artinya dari Abdullah bin Umar, Rasulullah bersabda, barang siapa membangun negeri kaum Ajam dan Arab kemudian menekan hari Nairus dan Mihrajan mereka sehingga menurut mereka hingga ia mati dalam keadaan seperti itu, maka ia dibangkitkan bersama. Maka ia kan agak ngerti saya nih. Barang siapa membangun negeri kaum Ajam selain Arab, kemudian meramaikan hari raya Nairus Mihrajan, meniru mereka hingga ia mati dalam keadaan seperti itu, maka ia akan dibangkitkan. Loh. Lalu yang lain nggak dibangkitkan, begitu saudara ya. Nggak ngerti nih SKT lo. Kalau di dalam wahyu itu, kalau kamu tidak percaya, kamu tidak akan dibangkitkan saudara ya. Kamu tidak akan dibangkitkan kalau kamu tidak percaya. Kalau kamu dibangkitkan berarti kamu ada di dalam kerajaan 1000 tahun dan kamu akan menikmati langit dan bumi yang baru. Kalau kamu tidak dibangkitkan artinya jiwamu nanti bakal langsung terjun bebas ke neraka saudara. Kalau ini bilang akan dibangkitkan bersama dengan kaum jahiliyah ini saudara ya. Aduh. Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat